salam sejahtera. Nama saya Togo David Simamora, akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus. Pembahasan kita kali ini adalah mengenal anak berkebutuhan khusus. Setiap anak yang lahir di dunia memiliki potensi yang berbeda-beda. Mereka akan memiliki kecerdasan dan bakat yang berbeda-beda pula antara anak yang satu dengan anak yang lain. Sudah seharusnya sebagai orang tua atau masyarakat tidak menyamaratakan atau membanding-bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Sebaliknya, kita sebagai orang tua harusnya mengerti kekurangan, keterbatasan, dan keistimewaan anak sejak dini, baik dari segi fisik maupun psikis. Keterbatasan pada anak tersebut menyebabkan orang tua kadang kurang mengerti dengan potensi yang dimiliki anak. Hampir setiap orang tua menginginkan anaknya untuk terlahir sempurna, baik dari segi fisik, dari segi psikis maupun dari segi akademiknya. Sampai saat ini masih banyak orang tua yang merasa malu apabila anak mereka memiliki keterbatasan baik secara fisik, psikis maupun akademik, sehingga orang tua berusaha untuk menjaga agar anaknya tidak berinteraksi dengan anak-anak yang lain maupun masyarakat. Di samping itu, banyak juga masyarakat yang anaknya normal akan tetapi melarang anak mereka untuk bergaul dan berinteraksi dengan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis maupun akademik. Masyarakat umum yang belum mengerti menganggap bahwa jika anak mereka berinteraksi dengan anak-anak yang mempunyai keterbatasan fisik, psikis maupun akademik, maka anak mereka akan ikut tertular. Itu adalah pandangan yang kurang tepat. Sikap orang tua yang demikian itu akan membuat keadaan semakin parah dan menyebabkan potensi yang dimiliki anak tidak berkembang secara optimal. Hal ini membuat ruang lingkup pergaulan anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis maupun akademik semakin sempit dan terbatas. Anak yang memiliki keterbatasan akan dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan akan dianggap tidak mempunyai kemampuan, kecerdasan, dan potensi yang lemah atau pendapat lainnya. Anak dianggap semakin dan kurang memiliki masa depan yang cerah. Lebih parah lagi, anak akan dianggap sebagai anak yang hanya bisa merepotkan masa depannya. Anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik, psikis maupun akademik sering disebut dengan anak berkebutuhan khusus atau sering disebut dengan ABK. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan, keterluarbiasaan baik secara fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Secara umum, anak berkebutuhan khusus atau yang sering disebut ABK adalah suatu kondisi di mana anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak yang umumnya, yaitu mengalami keterbatasan, keluarbiasaan baik pada fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosionalnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang kurikulum pendidikan khusus di pasal 4, anak berkebutuhan khusus dapat dikelompokkan menjadi 1. Tunanetra, 2. Tunarunggu, yang ketiga adalah tunawicara, yang keempat adalah tunagrahita, dan kelima adalah tunadaksa. Keenam adalah yang disebut dengan tunalaras, lalu yang ketujuh ada yang disebut dengan berkesulitan belajar. Kedelapan, lamban belajar. Yang kesembilan adalah anak autis. Yang kesepuluh adalah memiliki gangguan motorik. Dan yang ke-11 adalah menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya. Dan akhir adalah memiliki kelainan yang lainnya. Lalu bagaimana mendeteksi secara dini anak-anak yang berkebutuhan khusus? Saya berikan tipsnya. Yang pertama adalah deteksi dini penyimpangan pertumbuhan, yaitu untuk mengetahui menemukan
status gizi buruk si anak. Lalu yang kedua, deteksi dini penyimpangan perkembangan, yaitu untuk mengetahui gangguan perkembangan anak atau keterlambatan yang dialaminya, baik gangguan daya ingat maupun gangguan daya dengar. Dari situ kita dapat melihat apakah seseorang anak itu kita deteksi secara dini berkebutuhan khusus atau tidak. Lalu yang berikutnya adalah deteksi dini penyimpangan mental emosional, yaitu untuk mengetahui adanya masalah mental emosional, autisme dan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Demikian penjelasan saya tentang mengenal anak berkebutuhan khusus. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi khalayak banyak. Demikian, terima kasih.